Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa dengan saya Santri Kesuma dalam video pembelajaran analisis sediaan obat. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang analisis kejernihan, di mana analisis kejernihan ini merupakan salah satu parameter uji mutu sediaan farmasi. Kejernihan merupakan istilah umum yang mengacu pada transparansi larutan, di mana istilah kejernihan ini mengacu pada pengamatan secara visual. Suatu larutan dikatakan jernih bila dalam pengamatan secara visual memiliki kejernihan setara dengan air murni. Nilai kejernihan suatu larutan juga dapat diukur berdasarkan kekeruhan larutan tersebut. Hal ini karena metode analisisnya yang sama. Jadi, di sini dapat kita bayangkan bila kita membandingkan larutan CuSO4 murni dengan air, maka di sini akan mempunyai nilai kejernihan yang sama karena larutan CuSO4 adalah sistem dispersi molekuler. Dalam sediaan farmasi, penentuan kejernihan suatu sediaan obat ini dapat digunakan sebagai acuan awal untuk menentukan jumlah partikel atau senyawa obat yang tersuspensi dalam medium pendispersi. Dan tentu saja tingkat kejernihan suatu sediaan farmasi ini selanjutnya dibandingkan dengan suspensi padanan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya dilakukan pengamatan. Apakah opalesen atau keburaman atau kekeruhan suatu sediaan obat cair tersebut sudah sesuai dengan padanan yang telah dipersyaratkan ataukah tidak? Satuan umum yang digunakan untuk menyatakan tingkat opalesen suatu larutan sediaan farmasi adalah Nevelometry Turbidity Unit atau NTU. Bisa juga FTU atau FNU, tergantung dari jenis instrumentasi yang digunakan. Dan material padanan atau standar yang sering digunakan adalah formasin. Formasin ini tersusun dari polimer rantai panjang yang berlipat, sehingga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Namun, formasin ini memiliki sifat yang stabil pada suhu ruangan dan dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Sehingga, bila digunakan sebagai standar, formasin ini dapat memberikan akurasi dan repeatabilitas yang baik. Akan tetapi, di balik kelebihan formasin ini, tentu saja ada kekurangannya. Dan kekurangan ini yang menjadikan kita harus berhati-hati dalam menangani formasin. Karena dalam suspensi padanan formasin ini juga mengandung hidrasin sulfat yang bersifat karsinogenik. Penggunaan formasin sebagai suspensi opalesen primer dapat dibuat dengan cara mencampurkan 25 ml larutan hidrasin sulfat dan 25 ml larutan heksametilen tetramin dan diperoleh suspensi formasin 4000 NTU. Akan tetapi biasanya suspensi opalesen primer ini sudah ada yang dijual dalam bentuk sudah jadi, yakni 4000 NTU. Dari suspensi opalesen primer ini kemudian digunakan untuk membuat baku opalesen dengan cara mengencerkan 15 ml larutan suspensi opalesen primer dengan air hingga 1000 ml, di mana konsentrasi baku opalesen yang dibuat ini adalah 60 NTU. Dan selanjutnya dari baku opalesen ini digunakan untuk membuat suspensi padanan dengan konsentrasi
0, 3, 6, 18, dan 30 NTU. Metode pengujian kejernihan dalam sediaan obat dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara visual dengan menggunakan pengamatan mata biasa dan secara instrumental. Pada metode visual, dibandingkan dengan suspensi padanan di bawah pencahayaan yang disetting sedemikian rupa, sehingga cahaya tersebut terdifusi atau dapat masuk ke dalam larutan, sehingga larutan dapat diamati. Dan pengamatan juga dilakukan dengan menggunakan latar yang berwarna hitam. Wadah untuk membandingkan opalesen larutan uji dengan padanan dapat menggunakan tabung beralas datar atau kuvet, atau bisa juga dengan menggunakan botol vial. Metode visual ini memang cepat, sederhana, dan lebih murah dibandingkan dengan metode instrumental. Akan tetapi, metode ini juga kurang akurat karena sangat tergantung pada kemampuan penglihatan seseorang yang melakukan pengujian. Bisa jadi antara analis yang satu dengan analis yang lain hasilnya akan berbeda. Untuk metode analisis kejernihan yang lebih akurat dapat dilakukan secara instrumental dengan menggunakan nevelometer atau bisa juga dengan turbidimeter. Secara teknis, pengoperasian kedua alat ini hampir sama, yakni perlu dikalibrasi dengan suspensi padanan agar dapat diperoleh pembacaan yang akurat. Suspensi padanan yang digunakan pada umumnya adalah formazin. Satuan pembacaan konsentrasi adalah NTU. Sumber cahaya adalah infrared light emitted diode atau IR-LED pada panjang gelombang 860 nanometer. Penggunaan IR-LED ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh warna suspensi terhadap pengukuran kejernihan. Jadi, yang membedakan kedua alat ini adalah pada prinsip kerjanya. Pada nevelometer, metode yang digunakan biasanya disebut dengan nevelometri, di mana pada nevelometri ini pengukuran kejernihan didasarkan pada intensitas cahaya yang dihamburkan oleh partikel jika partikel tersebut dikenai seberkas cahaya. Jadi, dapat dilihat jika sebuah partikel dikenai seberkas cahaya, maka cahaya akan dihamburkan. Hamburan ini biasanya disebut dengan efek Tyndall. Cahaya yang dihamburkan dengan sudut 90 derajat ini diukur intensitasnya dengan sebuah fotodioda, dan selanjutnya dilakukan pengamatan pada monitor. Pengukuran kejernihan atau kekeruhan juga dapat dilakukan dengan turbidimeter. Biasanya metode yang digunakan diistilahkan dengan turbidimetri, di mana pada prinsipnya pengukuran kejernihan atau kekeruhan didasarkan pada intensitas cahaya yang ditransmisikan oleh partikel dalam suspensi jika partikel tersebut dikenai seberkas cahaya. Jadi, dapat dilihat jika sebuah partikel dikenai seberkas cahaya, maka cahaya tidak hanya dihamburkan, akan tetapi juga diabsorpsi dan ditransmisikan atau diteruskan. Cahaya yang ditransmisikan ini selanjutnya diukur intensitasnya oleh sebuah fotodioda. Prinsip ini hampir mirip dengan spektrofotometri. Oleh karena itu, pengukuran kejernihan dengan menggunakan metode turbidimetri
Selain bisa digunakan instrumen turbidimeter, juga dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer. Demikian tadi video pembelajaran tentang analisis kejernihan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update video pembelajaran terbaru. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.